Yang mana? Yang mana yang dibilang pacar Pak Bagas? Boleh. Kamu. Gini ya, baik kamu nggak perlu deh bersandiwara kayak gini. Nggak mempan sama saya. Meskipun saya di sini baru bekerja cuma sebagai sopir, tapi saya tahu kok kalau kamu itu bohong. Biar sandiwara ini cepat selesai, saya mau bilang ke Bagas. Sebenarnya habis cinta ini. Ada orang yang kenal sama aku lagi. Mana aku nggak yang punya kita? Maaf Mbak. Saya Mas. Iya. Saya ada kepentingan di sini. Ya saya mau tanyain soal itu, soalnya Mbak kan duduk di sini. Kalau ada kepentingan kenapa nggak duduk di dalam aja Mbak? Ya karena saya tadi udah sempat ke dalam kok. Jadinya saya disuruh tunggu di luar. Saya kesini mau ngelamar sebagai sopir. Melamar sebagai sopir? Iya. Di kantor ini kayaknya nggak ada lowongan buat jadi sopir ya Mbak. Tapi lagian Mbak kan juga wanita. Rata-rata di sini kebanyakan sopirnya laki-laki Mbak. Mbak lagi butuh banget ya? Saya nemu lowongan ini dari website, jadi saya coba aja datang ke sini karena. Tapi udah ada yang nempatin Mbak. Mbak lagi butuh banget ya masalah kerjaan? Soal itu emang bener Mas. Kebetulan saya dari keluarga yang nggak mampu dan mungkin ini kayaknya satu-satunya pekerjaan yang saya harapkan. Jadi saya mohon deh Mas. Kita memang nggak saling kenal, tapi kalau memang Mas bisa bantu saya? Gimana ya? Mbak juga butuh ya. Ya udah deh kalau begitu. Sebenarnya kalau lowongan supirnya udah ada yang nempatin kan Mbak, tapi coba deh saya obrolin dulu sama karyawan di sini. Nanti saya usahakan Mbak bisa jadi sopir, tapi Mbak bisa nyetir kan? Saya pasti bisa dong Mas. Tapi saya minta tolong Mas buat bantu saya usahakan gimana caranya saya bisa kerja di sini. Bisa kan? Ya udah, saya coba usahakan, Mbak. Kalau bisa saya kerja hari ini aja. Dan mungkin saya juga pengen kerja jadi sopir dengan nama Pak Bagas di sini kayaknya ada. Pak Bagas. Iya. Ngomong-ngomong kenapa ya harus jadi sopirnya Pak Bagas? Soalnya saya dengar informasi, kebetulan saya punya teman di sini, dia bilang yang namanya Pak Bagas butuh sopir. Katanya orangnya baik ya, jadi saya pengen aja punya majikan yang baik. Ya baik atau jahat itu kan tergantung penilaian orang. Kadang ya menurut orang lain baik, ada juga yang menilai jahat atau buruk Mbak. Tapi emangnya Mas kenal sama yang namanya Pak Bagas? Gini aja deh, Mbak tunggu di sini aja, gak apa-apa. Atau enggak, bisa tunggu depan, terserah. Saya harus obrolin ini sama karyawan saya dulu, oke? Ya udahlah, kayaknya Mas gak kenal juga sama yang namanya Pak Bagas. Yaudah kalau gitu saya tunggu depan ya. Kalau ada informasi tolong sampaikan sama saya. Ya udah deh, kalau begitu. Dia siapa ya? Kok tiba-tiba bilang mau jadi sopir aku? Ini aku harus tanya ini sama Gita. Kayaknya cuma Gita nih yang tahu. Coba deh aku cari Gita dulu. Semenjak lapangan ini jarang dipakai, Pak Romi? kayaknya kurang dirawat. Bu Leli, ngapain kesini Bu? Justru saya yang tanya sama Pak Romi. Pak Romi ngapain sih mandangi lapangan ini? Padahal nggak ada yang main. Bu, ketika di waktu sore saya memang ada di sini Bu. Saya sering main bola dulu di sini Bu. Ya, saya kesini juga mau cari angin aja sih, karena kan kerjaan saya sekarang numpuk banget. Jadi kepala saya tuh pecah rasanya. Cari angin atau ada maunya Bu? Gini Pak Romi. Pak Romi, tahu kan kalau semisal saya itu sangat naksir kepada atasan kita. Bos Bagas? Ya.
Dan saya tahu betul kalau semisal Pak Romi itu lebih lama kerja di perusahaan itu dibanding saya. Jadi otomatis Pak Romi lebih tahu kan, selera Bos Bagas juga Pak Romi kan pasti tahu. Jadi di sini saya menghampiri Pak Romi dengan sangat terhormat, ingin minta tolong nih sama Pak Romi. Kalau semisal saya mau deketin Bos Bagas, otomatis kan harus ada tangan kanannya. Jadi saya percaya banget sama Pak Romi. Sebenarnya Kalau Pak nggak Romi- perlu Bu, nggak perlu tangan kanan, tangan kiri nggak perlu Bu. Yang Iya. terpenting Ibu bisa menurutin apa kata saya. Ibu bisa mendapatkan Bos Bagas. Bos Bagas itu orangnya simpel Bu. Bos Bagas itu orangnya kan kasihan Bu. Ibu itu tinggal cari muka aja. Dia pasti langsung kasihan sama Ibu. Dan di waktu dia udah kasihan sama Ibu, Ibu bisa memanfaatkan semua itu Bu. Ya udah, daripada kita berlama-lama di sini, gimana kalau kita cari sasarannya sekarang? Mungkin kalau sekarang Bos Bagas masih sibuk ya Bu. Cuman tinggal setengah jam lagi sih Bu. Dia mungkin udah keluar dari dalam ruangannya Bu. Ya udah deh, kita langsung aja kembali ke kantor aja daripada nanti pekerjaan kita belum selesai. Ya udah deh Bu. Ya udah, Silakan yuk. Bu. Pak, kita. Saya ke ruangan Pak Bagas barusan. Kok nggak ada? Iya. Ini juga aku kebetulan ada kepentingan sama kamu Git. Jadi aku barusan karena parkir mobil tuh. Jadi ada perempuan katanya mau jadi sopir Pak Bagas. Dia gak tahu kalau sebenarnya Pak Bagas tuh aku. Tadi dia Dia- juga menemui saya Pak. Katanya memang mau ngelamar jadi supir di sini Pak. Ini saya ke ruangan Pak Bagas mau bilang hal ini Pak. Ya kan kamu tahu sendiri sebenarnya sopirnya udah ada yang ngisi Git. Tapi dia perempuan, aku juga kasihan Git. Dan gimana ya, aku buat bilangnya kalau aku tolak juga kasihan, katanya dia orang nggak punya, butuh kerjaan. Ya masalahnya itu Pak. Dia juga curhat sama saya barusan Pak. Kalau dia memang butuh banget pekerjaan ini. Dan dia juga sebagai tulang punggung meskipun perempuan Pak. Saya bingung nih Pak. Mana ya? Ya udah deh kalau begitu. Kebetulan hasilnya kan juga harus keluar sekarang. Jadi saya coba aja dia buat jadi supir saya. Biar saya juga tahu cara nyopir dia gimana gitu. Soalnya kan nggak bisa sembarangan kan orang buat nyopir mobil. Iya, Lagi Pak. perempuan, aku cuman khawatir aja nanti dia gak terlalu fasih buat nyetir mobilnya. Tapi untuk Pak Adi itu mau diberhentikan Pak. Supir Ya enggak, jadi itu nanti buat sopir pribadi kamu aja. Ini juga buat sopir pribadi aku. Mending sekarang aku langsung keluar dulu ya. Nanti kalau ada Romi sama Leli, nanti suruh tunggu aku aja. Soalnya aku ada yang mau diomongin juga sama mereka mengenai kerjaan mereka ke depan harus gimana. Mending sekarang kamu cari Romi sama Leli dulu. Leli. Udah, saya cari Romi dulu ya Pak. Oke. Ya udah kalau begitu aku harus kasih keputusan ya sama dia. Sekalian aku mau nyuruh dia nyupir gimana dia cara bawa mobil. Kasian juga kan buat aku tolak. Kayaknya dia juga perempuan baik. Tinggal tunggu nih. Pasti. Mobil Pak Bagas. Bentar lagi bakal ketemu. Romi. Kita lama banget. Kayaknya aku asing deh sama perempuan itu. Iya, aku juga ngelihat. Jangan-jangan dia calon karyawan baru di sini. Atau jangan-jangan dia itu pacarnya Pak Bagas. Aku juga pikiran gitu sih. Aku nggak bisa biarin ini. Kita harus samperin dia. Dah. Tapi cantik Bu Leli. Udah, yuk. Sayang. Mbak, ngapain ya? Kok ada di lingkungan kantor? Saya lagi ngelamar kerja di kantor ini. Bentar-bentar. Ngelamar kerja? Perasaan di kantor ini nggak buka lowongan kerja sekarang? Betul Bu. Ada kok. Saya nemu di website kalau kantor ini buka lowongan pekerjaan sebagai sopir. Nggak ada di sini itu nggak ada lowongan pekerjaan di karyawan maupun di sopir. Tapi ngomong-ngomong kita berdua ini ngomong sama siapa ya? Nama saya Sinta. Oke. Nama saya Sinta.
Romi. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau ternyata kantor ini tuh nggak buka lowongan pekerjaan, atau mungkin mbaknya salah alamat. Oh, enggak. Saya nggak salah alamat. Bener kok kantor ini. Dan saya juga udah bilang kalau saya itu mau ngelamar kerja sebagai sopir dari Pak Bagas. Bu Sinta. Bu Sinta itu jangan ngeyel ya. Kalau Ibu Sinta itu masih butuh pekerjaan, mending Bu Sinta itu bekerja di rumah saya aja. Jadi ART, jadi pembantu. Saya itu lagi kekurangan pembantu di rumah. Kan cocok tuh sama penampilan Bu Udah, Sinta. Pak Romi. Mbak, saya tegaskan sekali lagi, kantor ini nggak buka lowongan pekerjaan. Jadi saya minta tolong Mbak pergi aja dari sini. Jangan Apalagi langsung, lowongan pekerjaan tentang supir dari Pak Bagas. Ya. Ada. jangan langsung suruh pergi dong. Kan saya masih belum selesai bicara. Gimana Bu? Udah. Kalau Ibu mau jadi ART di rumah, langsung saya terima nih Bu. Kamu pikir saya mau ngelamar kerja sebagai pembantu kamu? Lah, daripada jadi sopir. Ya, Sopir di sini gajinya itu kecil Bu. saya nggak peduli mau gaji kecil ataupun besar, yang penting saya pengen kerja di sini. Wah, Namanya nih peduli siapa? atau jangan-jangan nih ada maksud lain nih, Bu Leli. Kenapa dia pengen banget kerja di kantor ini? Ya enggak? Atau jangan-jangan kamu ngincer dari Pak Bagas ya? Ngincer hartanya ya? Apaan sih? Saya itu udah ngomong sama orang kantor sini kok, kalau saya hari ini bakal kerja jadi sopir Pak Bagas. Kita berdua itu karyawan di kantor ini. Dan jelas-jelas nggak ada pengumuman kalau kantor ini tuh buka lowongan pekerjaan. Nah, betul tuh. Iyalah. Kita itu sudah paham sama yang namanya perempuan yang mau mendekat kepada Pak Bagas. Begini. Udah deh, kamu nggak usah bertele-tele. Langsung pada intinya aja. Kedatangan kamu ke sini tuh ngapain? Iya, lagian kalian berdua juga ngapain ngurusin saya? Loh, kita itu karyawan di sini. Apalagi menyangkut dengan Pak Bagas. Karena Pak Bagas itu posisinya sekarang sedang berpacaran dengan saya. Nah, tuh, betul tuh. Kalau Mbak gak percaya, tanya aja tuh sama teman saya. Iya, betul. Iya, mungkin Pak Bagas yang lain. Saya itu mau ketemu sama Pak Bagas yang orangnya katanya baik. Dia juga peduli sama orang. Terus katanya dia juga tampan. Yang namanya Bagas tuh cuma satu di sini. Bos kita. Gak ada Bagas-Bagas yang lain. Ada tuh di belakang, gas LPG. Tunggu, bos? Berarti yang namanya Pak Bagas itu bos kalian? Ya. Dan dia bakalan ngelamar saya bulan depan. Dia Jadi saya minta tolong kepada perempuan manapun, jangan ada yang mengganggu keharmonisan hubungan saya dengan Pak Bagas. betul kalau kamu itu nggak mau punya masalah sama yang namanya Bu Leli. Bentar deh, ini kayaknya saya curiga deh sama kalian. Tiba-tiba kalian datang nyamperin saya. Terus kamu bilang kalau kamu pacarnya Pak Bagas. Ya, karena di kantor ini itu tidak menerima orang asing. Dan kebetulan tadi saya mau lewat, saya melihat mbaknya duduk-duduk di teras kantor ini. Coba saya lihat. Kamu, Apaan sih? iya kayaknya kamu nggak cocok aja deh kalau jadi pasangan dari Pak Bagas. Kalau Mbak masih nggak percaya dengan omongan yang saya sampaikan dari tadi, Mbak bisa tanya aja tuh ke semua karyawan yang ada di sini. Saya nggak perlu tanya, orang saya udah tanya kok sama Mas yang tadi bawa mobil itu. Udahlah, daripada kamu lama-lama di sini, mending kamu pergi dari sini. Pak Romi, mobil putih itu? Iya, Mas yang ganteng juga tampan. Itu tadi turun dari mobil itu, terus saya tanya deh. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Itu mobil dari Pak Bagas. Apa? Enak aja ngomong ganteng, tampan. Mobil putih itu? Kan tadi sudah saya bilang kalau mobil itu adalah mobil Pak Bagas. Berarti orang yang tadi ngobrol sama saya itu Bagas. Bagas yang sopan ya, dia itu bos di sini. Kita di sini itu menghormati bos Bagas. Kamu Yaudah deh, Mbak mendingan pergi aja dari sini karena Ntar deh. Bisa nyariin kenapa Mbak jadi di depan sana? Kamu Bagas? Iya. Gini Mbak, saya kasih keputusan udah. Saya terima Mbak buat Bagas, jadi sopir pribadi saya. makanya di kantor ini tidak enggak. membuka lowongan pekerjaan. Saya lagi butuh sopir pribadi. Ya udah, karena saya juga ada kepentingan, saya harus ngajak Mbak ini buat antarkan Pak, saya dulu. Tunggu deh. Kalau semisal Bapak emang butuh supir, kenapa nggak ngabarin saya dari kemarin-kemarinnya? betul Pak. Saya juga udah janjian sama orang. Pak, Yaudah deh, kalau begitu kalian temui Gita apalagi karena saya ada perlu nanti saya udah sampaikan ke Gita. Pak, tapi Ya udah, Mbak, sekarang kita langsung berangkat aja. Pak Bagas tapi saya boleh ikut. Nggak usah, saya cuma sebentar kok. Mari Mbak. Takutnya Pak Bagas kenapa-kenapa dong. Udah, Pak, ada baiknya mending Bapak cek dulu deh orang ini Pak.
ini bisa jadi bahaya kepada Bu Leli, Bu. Dia itu bisa menyaingi Bu Leli sekarang. Aku nggak mau, pokoknya kita harus berhasil dari misi ini. Udah deh, mending sekarang kita langsung ke tempat kita aja. Ya udah, Bu. Mungkin karyawan-karyawan yang lain ada yang membantu kita, Bu. Jadi saya minta tolong Mbak buat tunggu di sini dulu, soalnya saya harus ngecek perumahan yang mau saya bangun. Soalnya saya lagi bikin rumah Mbak. Habis itu kita langsung berangkat aja. Tapi nggak apa-apa, ini Pak Bagas saya nggak antar ke sana. Gak apa-apa, saya pergi dulu ya Mbak. Bentar aja kok. Ya udah Oke. kalau gitu saya tunggu sini Pak. Wah ternyata untuk pondasi pagarnya juga udah selesai. Jadi rumah yang satu juga udah selesai. Tinggal kita nuskan ke samping aja. Kayaknya tukangnya udah pulang deh. Aku telat nih ke sini. Mending sekarang aku langsung balik aja ke mobil ya. Biar aku ajakin ngobrol sopir itu juga. Dan aku ngomong soal sopir juga. Kayaknya dia oke deh buat jadi sopir aku. Ya udah deh, yang penting aku udah lihat progres kerja tukangnya. Mending besok aku balik ke sini lagi. Duh, udah telat nih. Ternyata baik juga ya yang namanya Pak Bagas itu. Kayaknya kalau dipikir-pikir dan dilihat secara pertama kali aku ketemu sama dia, kayaknya aku bakal terima perjodohan ini deh. Dan aku bakal jadikan dia sebagai suami aku. Gimana Pak? Udah selesai? Udah Mbak. Jadi tukangnya juga udah pulang. Jadi kayaknya saya telat deh. Soalnya tadi kantor dulu. Oh ya, pun di sini kalau di kantor saya nggak bisa ngomong. Untuk dua karyawan yang tadi, terutama yang perempuan, itu suka sama saya Mbak. Jadi terkadang dia itu ngaku-ngaku jadi pacar saya, cuman nggak pernah saya respon. Emang Tahu. sih tadi sebenarnya dia bilang kalau dia itu pacar Bapak. Jadi kayaknya saya rasa dia itu emang lagi ngaku-ngaku aja. Ya begitulah Mbak. Emang kenapa sih Bapak nggak mau sama dia aja? Saya nggak suka aja sama sikap dia. Dan karena dia juga udah tahu siapa saya Mbak. Emangnya Bapak mau cari calon istri yang nggak tahu siapa Bapak? Jadi saya dijodohkan sama orang tua saya. Terus? Saya juga gak kenal sama perempuan itu. Gimana saya mau nerima? Saya kan gak kenal Mbak. Terus sama orang tua saya dibilang, udah gak usah kenal, langsung nikah aja. Seandainya aja saya bisa tahu siapa perempuan itu. Kalau dia perempuan baik-baik mah, saya pasti bakalan terima Mbak. Iya. Karena saya udah muak sama kehidupan saya. Berhasil di karir, tapi dari dulu gagal di pasangan. Ya. Kalau tipe perempuan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ya intinya yang sabar, bisa pengertian, itu aja Mbak. Soalnya kan saya terkadang saya suka emosi, jadi kalau sama-sama emosi siapa yang mau nyabarin saya Mbak? Ya udah kalau begitu Kita mending berangkat sekarang? kita berangkat aja. Takut ditungguin sama orang-orang di kantor Mbak. Oke. Mbak, saya mau temuin karyawan dulu. Nanti langsung antar saya pulang aja. Nggak apa-apa, ini saya tunggu sini atau saya mau temenin Bapak? Gak apa-apa Mbak. Duluan ya. Ya udah Pak. Pak Gita, Oh iya, ada apa ya Bu Leli? Pak Gita, saya boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, silakan. Kantor ini ngebuka lowongan pekerjaan ya Pak? Supir pribadi Pak Bagas? Oh sebetulnya nggak ada lowongan pekerjaan sih
Bu Leli kenapa ya? Tapi tadi ada salah satu perempuan yang duduk di halaman kantor, dia mau melamar pekerjaan sebagai supir pribadi dari Pak Bagas. Dan Pak Bagas juga udah ACC perempuan itu. Ya betul Pak. Dan dia itu bilang kalau dia itu mau dibantu sama karyawan di sini. Siapa lagi kalau bukan Pak Bagas Pak? Pak, saya cuma memberi saran Pak. Kalau mau nerima karyawan itu Pak, apalagi sopir Pak, apalagi dia itu perempuan Pak, kan nggak cocok kalau menjadi sopir Pak. Kalau semisal bos Bagas itu ada apa-apa Pak, dia kan nggak bisa berantem Pak. Bener banget Pak. Begini ya. Kayaknya lebih baik kalau supir itu dominan ke laki-laki aja Pak daripada perempuan. Nah betul Pak, kalau laki-laki itu kan dia itu bisa jago Pak. Dia itu bisa sekaligus menjadi bodyguard buat bos Bagas Pak. Begini ya, Bu Leli sama Pak Romi. Jadi tadi itu ada seorang perempuan memang kesini. Katanya sih butuh pekerjaan. Bu Leli sama Pak Romi kan tahu sendiri Pak Bagas sebaiknya seperti apa kan. Ya dia secara tidak langsung kasihan dong sama perempuan itu. Dan dia juga bilang katanya butuh pekerjaan. Ya otomatis Pak Bagas mengiyakan kalau dia mau jadi supir. Tapi kenapa langsung menuju ke lowongan pekerjaan supir Pak? Bukannya bisa lebih ke OB atau penjaga kantin? Nah betul Pak, apalagi cuma sopir Pak. Pak Gita itu bisa konfirmasi sama saya Pak. Teman-teman saya itu banyak yang nganggur Pak. Itu pun semua laki-laki. Kayaknya dari perempuan itu yang patut dicurigakan adalah kedekatan dia dengan Pak Bagas. Dia dari tadi saya omongin, dia tetap banget kekeh pengen jadi supir dari Pak Bagas. Dia nggak mau disaranin pekerjaan yang lainnya. Dan Pak Bagas juga hati-hati Pak. Oh, ya Pak. Halo, udah di sini dari tadi. Maaf ya, soalnya saya agak telat, saya harus ngecek. Saya kan lagi bikin rumah, ternyata tuanya juga udah pulang, jadi saya besok aja ke sana. Dan saya balik ke sini, cuman mau bilang sama kamu Lel, sama kamu juga Rob. Karena kalau cuman kita yang bilang sama kalian berdua, pasti kalian bakalan telat-telat. Jadi ini saya perintah langsung sama kalian, nanti malam kita ada rapat penting. Jangan sampai kalian telat, karena kalau kalian sampai telat, kita bakalan tutup kantor. Kok? Oke? Oh Iya, Pak. mendadak seperti ini? Kamu mau kerja apa enggak? Mau sih Pak. Ya udah, kalau begitu saya harus beres-beres ruangan dulu. Tapi Pak, supir perempuan tadi kemana ya? Oh, supir ada di depan mobil. Jadi saya suruh tunggu di sana. Saya harus beres-beres dulu, soalnya agak lama saya beres-beresnya kan. Jadi nanti malam saya agak kesini lagi. Oke? Ya deh, kalau begitu saya ke ruangan dulu. Siap Pak. Pak Romi, Ya. kayaknya kita harus samperin supir itu Pak. Kita Betul, harus kasih betul. pelajaran untuk supir itu. Pak Gita jangan berani bilang-bilang sama bos Bagas bahwasanya kita itu mau ngasih pelajaran sama supir itu Pak. Kalian siapa nyuruh-nyuruh aku nggak bilang sama Pak Bagas? Kalian ngapain sih? Iya, kita ngelakuin ini seolah-olah semua itu demi Pak Bagas Pak. Nah, benar banget Pak. Kalau misal nanti ada apa-apa dengan Pak Bagas, kan bisa kita yang repot Pak. Udah Pak, mending Supir Pak, kita itu jangan dimasukkan, bilang-bilang. supir itu dimasukkan ke kantor ini itu atas perintah Pak Bagas. Iya, karena Jadi kita nggak bisa apa-apa. Kita di sini cuma bawahan. Nah, udahlah. Ayo Pak Romi, kita langsung Oke. samperin aja. Awas Pak, jangan bilang-bilang Udah, Pak. Udah puas. Kamu seharian sama Pak Bagas. Kalian lagi. Sebenarnya kalian ini mau ngapain sih? Kamu itu batu ya. Kamu itu nggak bisa diomongin. Orang, bukan batu. Maksudnya otak kamu yang kayak batu. Aku kan udah bilang tadi jangan pernah melamar pekerjaan di sini, apalagi kamu deket-deket sama Pak Bagas. Dia itu adalah pacar rekan kerjaku ini. Yang mana? Yang mana yang dibilang pacar Pak Bagas? Boleh? Kamu. Gini ya, lebih baik kamu nggak perlu deh bersandiwara kayak gini. Nggak mempan sama saya. Meskipun saya di sini baru bekerja cuma sebagai sopir, tapi saya tahu kok kalau kamu itu bohong. Baru kali ini nih, aku menemukan seorang supir yang kerja belum dapat sehari udah belagu kayak kamu. Di situ. Karena kamu bilang baru kali ini kamu ngeliat sopir seperti aku, berarti kan aku sopir limited edition. Oh, kamu udah ngerasa berhasil ya? Karena kamu udah diterima sama Pak Bagas sebagai supir pribadi dia. Gitu? Ya iyalah, siapa coba yang nggak pengen buat pergi jalan-jalan sama yang namanya Pak Bagas? Dia orangnya ternyata benar baik, dia tampan kok. Jadi kayaknya ini salah satu kebahagiaan aku juga bisa kerja sama dia. Saya tegaskan sekali lagi sama kamu. Mending kamu berhenti sendiri bekerja di kantor ini, atau kita sendiri yang akan memberhentikan kamu dari kantor ini.
Ya, Kita terus itu mempunyai segala cara untuk bisa mengeluarkan karyawan yang ada di sini. gini ya, kalau seandainya kalian bisa ngomong baik-baik sama orang lain, termasuk saya juga pasti akan menghargai kalian berdua kok. Lama-lama nih, Bla. Jadi sekarang kita langsung balik aja. Oke Pak, Ada apa sih kok rame-rame terus? Nggak tahu nih, Pak, udah dua mereka- kali nyamperin sopir pribadi aku. kata mereka saya nggak pantas buat jadi sopir dari Pak Bagas. Wah, enggak Pak. Kita datang ke sini itu menanyakan bahwasanya dia itu orang mana, Pak. Kan kita harus ada pendekatan, Pak. Tak kenal itu maka tak sayang. Kamu diam. Kamu ngapain kesini gitu? Biar sandiwara ini cepat selesai, saya mau bilang ke Bagas. Sebenarnya Bu Sinta ini, dia calon istri Pak Bagas yang dijodohin itu. Hah? Maksudnya? Pak Gita kenapa dibongkar sekarang sih? Saya lagi seru-serunya nih berdebat sama 2 karyawan dari calon suami saya yang mungkin Bentar deh. belaga di kantor ini. Jadi Mbak ini yang dijodohkan sama orang tua saya. Iya, nama aku Sinta. Kamu tahu Cocok kan? banget, Pak. Tampan sama cantik, Pak. Pas, Pak. Jadi kamu Kamu gak usah kaget kayak gitu dong. Aku memang sengaja datang ke sini dan minta tolong sama Pak Gita ini buat kompromi aja. Kalau aku pengen cari tahu tentang kamu dengan cara menyamar sebagai sopir. Ya, sebenarnya saya juga udah tahu dari dulu sama Bu Sinta, Pak. Karena dia mantan pimpinan saya, Pak. Pak Bagas, tapi kamu punya kantor juga? Aku punya kantor dan Pak Gita ini mantan karyawan saya juga. Iya, emang agak sedikit aneh sih cara aku buat cari tahu tentang kamu. Tapi sejauh ini setelah aku dengar beberapa informasi tentang kamu dan aku lihat langsung juga kondisi kamu seperti apa, kayaknya kamu emang layak dan pantas deh buat jadi calon suami aku. Tapi dengan syarat, kayaknya 2 karyawan ini bakal mengganggu kehidupan pernikahan kita berdua deh. Termasuk perempuan ini siapa namanya? Leli ya? Lel, aku udah berkali-kali bilang sama kamu. Aku gak ada perasaan sama kamu, Lel. Dan kamu gak usah cari gara-gara deh. Apalagi kalau sampai Sinta ini jadi istri aku gak bisa buat kamu kerja di sini lagi. Dari Iya. kemarin aku udah kasihanin sama kamu, Lel. Ya Udah memberikan mungkin. kesempatan. Tapi kenapa aku ngasih kesempatan sama kamu malah aku campur masalah pribadi aku? Ya mungkin karyawan kamu ini mau gantiin aku sebagai sopir deh biar kamu bisa deket terus sama Pak Bagas. Mau nggak? Atau jangan-jangan kamu? Enggak, Bu. Jabatan saya sudah enak di sini, Bu. Udahlah. Sekarang kalian pergi dari sini. Nanti ada sesuatu yang harus aku ngomongin sama kalian. Siapa? Udah, Sih, Pak. kamu juga gitu. Pak Gita makasih ya. Ya Bu Sinta. Kamu kenapa gak bilang langsung Oke, sih? aku minta Kalau maaf. langsung to the point sama aku nggak akan memperlakukan kamu sebagai Oh. sopir. Oke, aku minta maaf sama kamu. Mungkin kamu juga kesel sama aku karena aku bersandiwara kayak gini. Tapi ya sebenarnya aku ngelakuin ini semua juga demi hubungan kita berdua. Dan kamu juga ngerti kan kita berdua itu dijodohkan tapi kita itu nggak pernah ketemu sama sekali. Terus gimana aku tahu kondisi tentang kamu? Gimana aku tahu sikap kamu seperti apa? Kalau kayak gini caranya, meskipun agak tricky juga aku jadi tahu. Ya juga sih. Tapi kamu mau mereka dipecat? Sebenarnya kasihan sih, karena aku tahu bagaimana susahnya orang cari kerja. Tapi kamu kasih pelajaran aja deh mereka, biar mereka juga nggak seenaknya sama kamu. Ya udah deh, gampang kalau masalah itu. Mending sekarang kita langsung balik aja. Aku mau bawa kamu ke orang tua aku. Biar sekalian dia tahu kalau yang dijodohkan memang udah kenal sekarang. Gimana? Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Yuk.